Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore hari ini kita akan berbincang santai dengan tema Menantu Idaman adalah Sarjana PIAUD Wonogiri. Oke, bincang sore hari ini akan ditemani oleh Ibu Siti Labibah Husna. Selamat sore Siti Labibah Husna. Selamat sore Bu Silvi. Barakallah. Bu Labibah juga ditemani oleh satu orang lagi yaitu Mbak Lili Mahfudo. Selamat sore Mbak Lili Mahfudo. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Masih dalam suasana Ramadan. Bagaimana? Masih lancar puasanya sampai detik ini? Alhamdulillah lancar Bun. Oke, baik. Jadi obrolan sore santai kita sambil menunggu buka puasa ini terkait menantu idaman adalah Sarjana PIAUD Wonogiri. Kita akan berbicara banyak terkait lulusan atau alumni Wonogiri, PIAUD Wonogiri yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Labibah dan Mbak Lili. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Siti Labibah Husna. Panggilannya Bu Labibah ya Bu ya? Ya betul sekali. Oke, Bu Labibah ini adalah salah satu dosen PIAUD Wonogiri. Beliau kelahiran Tulung Agung, menjadi dosen PIAUD Wonogiri sejak tahun 2017. Selain menjadi dosen, Bu Labibah juga sebagai asesor BAN PAUD. Selain itu juga menjadi pengurus partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak atau PUSPA Bojonegoro tahun 2022. Itu sekilas dari CV dari Bu Labibah. Mbak Lili, selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Oke, Mbak Lili ini adalah alumni PIAUD tahun 2021. Mbak Lili ini sekarang mengajar di PAUD Al Hidayah Pacul Bojonegoro ya Mbak Lili. Nah, Mbak Lili ini juga memiliki banyak sekali prestasi. Di antaranya juara 1 lomba cipta lagu dan musik tradisional. Selanjutnya juara 1 membaca buku cerita tingkat kabupaten. Juara 1 harapan membuat buku cerita tingkat kabupaten. Juara 2 Read Aloud Disnas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Bu Labibah dan Mbak Lili, saya akan bertanya sedikit, kira-kira apa saja keunggulan kuliah di PIAUD Wonogiri? Monggo Bu Labibah terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Silvi. Sebelum kita sampaikan terkait dengan keunggulan-keunggulan prodi, kita mau flashback dulu nih soal sejarahnya prodi PIAUD. Meski saya dari tahun 2017, tapi prodi PIAUD itu sudah nerima mahasiswa baru itu sejak tahun 2014. Kemudian mulai ada wisudawan itu dari tahun 2018. Jadi kalau dihitung-hitung ini adalah tahun ke-8-nya kami prodi PIAUD eksis di Wonogiri Bojonegoro. Oke, kalau terkait dengan akreditasi prodi, salah satu keunggulannya yaitu akreditasi prodi kan. Akreditasi prodi kita itu sudah B. Luar biasa, jadi perjuangannya dari tahun kemarin itu di bulan Maret, goalnya kita itu di bulan Maret, itu mulai dari sivitas akademika, mulai dari pimpinan, mulai dari mahasiswanya, kemudian dari fakultas, dari alumni juga, dan juga stakeholder, itu sama-sama untuk memajukan dan mensukseskan akreditasinya prodi PIAUD. Dan termasuk juga di tahun kemarin kita ya Mbak Lili, kita ada ini memperingati 7 tahunnya prodi PIAUD. Salah satunya adalah beragam prestasinya di kita.
baik itu di tingkat lokal, kemudian di tingkat regional, bahkan di tingkat nasional. Di Mbak Lili sendiri kemarin, Mbak Lili untuk juara nasionalnya bisa diceritakan? Ya, coba Mbak Lili sebagai alumni Prodi PIAUD, nah kira-kira selama perkuliahan mendapatkan banyak apa saja dari Wonogiri, khususnya PIAUD? Baik, terima kasih. Mengenai perlombaan yang kemarin saya ikuti bersama teman-teman di tahun 2001, tepatnya bulan Maret, itu terdiri dari prodi-prodi PIAUD yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah dengan berkat dukungan dari dosen-dosen PIAUD, semangatnya dan juga ilmunya yang sudah diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kemarin untuk saya sendiri mendapatkan juara 1 cipta lagu dan musik. Selamat. Keren sekali ya. Jadi banyak sekali prestasi yang sudah diraih di Prodi PIAUD Wonogiri. Lalu untuk perkuliahannya bagaimana Bu selama ini dilakukan? Bagaimana? Cara daring atau luring atau mix? Oke. Jadi kalau di awal-awal tahun sebelumnya, sebelum adanya pandemi, kita full luring. Tapi begitu mulai pandemi, kita di awal pandemi itu full daring ya Mbak. Nah, baru di tahun 2020, 2021 sampai sekarang kita pakai mix. Nah, baik itu daring maupun luring. Oke, baik. Mbak Lili, kira-kira setelah menjadi alumni dari PIAUD Wonogiri, bagaimana peluang kerja yang ada di masyarakat atau yang sudah Mbak Lili temui? Kalau di PIAUD Wonogiri sendiri, kenapa saya memilih PIAUD dan di Wonogiri? Itu tentunya yang pertama adalah selain ya kita mencari ilmu, itu kita dapat peluang banyak. Jadi memang dari kita memilih prodi PIAUD, jadi nanti insya Allah peluangnya di masyarakat itu banyak sekali di dunia pendidikan tentunya. Oh ya Mbak Lili, selama kuliah, kira-kira biayanya terbilang mahal atau biasa aja atau bagaimana? Mungkin Bu Labibah juga bisa sedikit menceritakan terkait biaya perkuliahan di PIAUD. Oke. Jadi kalau terkait dengan pembiayaan ini tergolong murah. Nah, tergolong murah dibandingkan dengan yang lain-lain gitu ya. Dalam konteksnya kalau di prodi PIAUD itu secara pengangkatannya itu di rata-rata 2 juta gitu ya. Terus secara pembayarannya kita lebih gampang Bu. Kita bisa proses istilahnya mengangsur, jadi tidak dari awal harus lunas dulu, itu enggak, tapi bisa diangsur di awal perkuliahan berapa, kemudian di tengah berapa, seperti itu. Terus ini plusnya juga kalau di kita ya Mbak Lili ya, teman-teman kan ada beberapa yang sudah ngajar itu ya, jadi perkuliahannya meskipun daring ataupun luring itu dilaksanakan mulai siang hari. Nah, jadi paginya masih bisa ngajar, siangnya bisa kuliah, kayak gitu. Siang sampai sore jadwalnya untuk kuliah, dan waktunya pun fleksibel, dalam artian cukup Senin sampai hari Kamis saja. Jadi Jumat Sabtu silahkan free untuk keluarga, seperti itu. Oke, jadi waktu perkuliahannya juga sangat fleksibel sekali dan betul. Enak ya Mbak Lili ya. Selama Mbak Lili kuliah juga seperti itu. Ya, jadi perkuliahannya dimulai jadi jam 1. Jadi kan kita sebelum lulus itu alhamdulillah sudah mendapatkan tempat untuk mengajar. Jadi kita sudah terbiasa, karena jadi nggak usah mengatur jadwal ulang, karena memang perkuliahannya fleksibel tadi, sudah disesuaikan. Ya? Oke, sekarang fokus pada tema sore hari ini. Jadi kuliah di PIAUD Wonogiri itu tidak hanya kita mendapatkan ilmu
di selama kuliah, di bangku kuliah, akan tetapi manfaatnya juga itu akan terbawa atau bisa digunakan ketika nanti sudah berkeluarga. Iya, betul, Kurang lebih betul, seperti betul. itu ya Bu ya. Betul, betul. Ya, gini ya. Kalau jadi mahasiswa PIAUT itu syaratnya wajib satu, itu harus sayang anak. Jadi Harus sayang anak, ya betul. Meskipun belum menikah juga harus tetap sayang anak ya. Ya betul, karena sasaran kita itu anak usia dini ya. Oke. Dengan ini ya, kalau ngomong anak usia dini kan mulai lahir sampai dengan 6 tahun sesuai dengan layanan usia di PAUD, baik itu kelompok bermain, baik itu taman penitipan anak maupun di Rodotul Atfal ataupun Bustanul Atfal dan sebagainya. Nah, di situ dituntut, memang tuntutannya adalah sayang anak. Kalau ndak sayang anak gimana mau sabar ngurusin anak lari-lari dan seterusnya, kan seperti itu. Dengan karakteristiknya mereka masing-masing tentunya ya. Jadi perlu dipahami juga bahwa tiap anak itu punya karakteristiknya masing-masing, punya cara belajarnya masing-masing, dan guru itu dituntut untuk bersabar, dituntut untuk sayang anak, dituntut untuk telaten dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Nah, ini Mbak Lili ini yang sudah memiliki pengalaman karena sudah mengajar. Ya, betul, betul. Apakah manfaatnya itu benar-benar terasa setelah mengajar dan setelah dan ketika di masyarakat itu, oh kemarin pas aku kuliah ini diajarkan secara tidak langsung, saya gunakan di masyarakat, di rumah lingkungan sendiri mungkin, atau bahkan di sekolah. Bagaimana Mbak Lili pengalamannya? Alhamdulillah setelah berkuliah dan mendapatkan banyak ilmu dari sini, dan juga di luar jam kuliah mungkin kan sering kita mendapati mungkin murid kita seperti ini itu dosen PIAUT itu juga selalu Bagaimana memberikan solusi salah satunya, memberikan solusi, tempat-tempat mohon maaf. curhatnya mahasiswa Misalnya gitu kan, ya. Jadi ketika ada masalah di sekolah Yeah. boleh dicurhatkan ke Bu Labibah atau dosen-dosen yang lainnya gitu ya Pak ya. seperti itu. Jadi membuat kita menjadi mudah, dan dosen-dosennya juga sangat ramah. Jadi sehingga kita itu mau mengungkapkan atau membutuhkan, kadang kan kita memang mungkin mendapatkan materi seperti itu, cuma ada yang beberapa yang perlu penjelasan lebih lanjut, sehingga kita mungkin chat Bu Labibah dan juga dosen PIAUT yang lain. Alhamdulillah mereka beliau-beliau ini sangat-sangat Sabar sekali. sabar sekali. Terutama Bu Labibah sangat sabar sekali. Oke, tadi kan sudah dijelaskan banyak sekali tentang perkuliahannya seperti apa, manfaat perkuliahan yang bisa dirasakan setelah lulus. Nah, kira-kira selama kuliah itu ada beasiswanya atau tidak di prodi PIAUT ini sendiri? Oke, terima kasih. Agar yang lainnya bisa Ya. ikut join kuliah di Unugiri karena ada beasiswanya juga, perkuliahannya juga fleksibel gitu. Mungkin bisa disampaikan Bu Labibah? Oke, terima kasih Bu Silvi. Jadi memang benar di PIAUT Unugiri khususnya itu ada beragam beasiswa, baik itu beasiswa internal, jadi internal kampus maupun beasiswa eksternal. Kalau dari internal diantaranya beasiswa tahfidz, nah itu ada, tahfidz. terus ada juga beasiswa rektor, terus ada juga kalau yang eksternal itu ada beasiswa BSI, BRI, kemudian UKT. Terus Mbak Lili sendiri nih dapat beasiswa apa ini? Beasiswa dari Pemkab. Ya, Oh. Mbak Lili dapat beasiswa dari Pemkab untuk tugas akhirnya. Nah, Oke, super sekali ya Mbak ya. Beasiswa Pemkab memberikan beasiswa untuk tugas akhirnya. ya betul. Ya, ada tambahan ini Bu Silvi ya. Kalau di prodi PIAUT itu ada istilahnya kelas karyawan. Kita baru buka itu di tahun kemarin dan animonya ya luar biasa gitu ya. Berapa kelas? Ada kelas karyawannya itu? Kita spesial hanya membuka satu kelas saja. Karena spesial dari Istimewa. sisi, ya betul, dari sisi background mereka yaitu harus sudah S1.
Jadi spesial untuk yang belum linier di PAUD, nah silahkan join di Prodi PIAUD Wonogiri. S1-nya apa? Misalkan S1-nya bahasa Inggris, S1-nya psikolog, silahkan. Kita ada kelas khusus, kelas karyawan yang akomodir gitu ya. Jadi mereka itu sudah jadi guru, jadi kepala lembaga, nah, tetapi belum linier di S1 PAUD-nya itu. Oke, terima kasih Bu Lawibah. Oh iya, kira-kira setelah lulusan atau profil alumni PIAUD Wonogiri ini nanti setelah lulus bisa menjadi apa saja? Oh ya, salah satunya ini dari Mbak Liliknya, yaitu sebagai pendidik, apalagi Mbak Lilik? Sebagai pendidik, terus juga bisa membentengi diri kita sendiri, Mbak. Ibu, mohon maaf. Jadi misalnya kita kan mengajarkan karakter sama anak-anak itu, misalnya karakter untuk pantang menyerah gitu. Jadi kita membentengi diri kita sendiri. Apakah kita sudah seperti itu? Mengajari anak-anak untuk karakter misalnya santun, itu kita juga apakah diri kita sudah santun? Jadi benar-benar banyak sekali manfaatnya masuk di Prodi PIAUD. Oke, berarti itu masuk di kompetensi sosialnya, kompetensi pedagogiknya, dan kompetensi lainnya. Terus ada tambahan juga ini, yaitu terkait dengan lulusan Prodi PIAUD itu bisa juga sebagai pengembang media pembelajaran. Jadi bisa menciptakan beragam media. Jadi tergantung usia, misalkan usia 2-3 tahun itu ciri-ciri media yang bagus untuk mereka itu seperti apa. Untuk usia 4-5, 5-6, nah itu teman-teman dari Prodi PIAUD itu bisa. Kemudian profil yang lain adalah sebagai pengelola lembaga. Jadi tidak melulu jadi guru, tapi bisa jadi pengelola atau kepala sekolah, itu juga bisa. Terus kita juga dibekali untuk memainkan alat musik. Nah, mau alat musik angklung, oke. Berarti diajarin juga ya selama kuliah ya? Iya, betul. Apalagi kalau di musik itu fokusnya sama Pak Fikri atau Ustadz Fikri ya teman-teman. Kita dosennya enggak cuma cewek-cewek, tapi cowok juga ya. Jadi di Prodi PIAUD dosennya juga sangat mahir di bidang musik juga ada. Terus bercerita, dongeng juga bisa. Ada yang hafal Al-Quran atau hafidzah juga. Ya, betul sekali. Keunggulannya sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi gak usah ragu lagi untuk kuliah dan join di Prodi PIAUD Wonogiri. Ya, betul sekali Bu Silvi. Terima kasih. Dari Mbak Lili, ada tambahan lagi yang mau disampaikan? Terima kasih teman-teman. Mau menyapa teman-teman yang mungkin belum kuliah ataupun ingin masih bingung mencari pilihan, jangan lupa pilih PIAUD di Wonogiri karena Bunda sudah banyak gitu saya dengar informasinya. Maksudnya kan awalnya dulu saya tahunya itu PIAUD di Wonogiri, ternyata sekarang sudah banyak yang di itu, tapi yang paling berkualitas tentunya di Wonogiri karena yang paling awal diikuti berarti berpeluang. Jadi yang paling berkualitas tetap di Wonogiri. Oke, tepuk tangan untuk Prodi PIAUD Wonogiri. Terima kasih. Oke, saya akan menambahkan bahwasannya penerimaan mahasiswa PIAUD Wonogiri tahun 2023 telah dibuka ya. Untuk saat ini sudah gelombang kedua, mulai gelombang 2 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022. Maka manfaatkanlah kesempatan untuk gabung di Prodi PIAUD Wonogiri karena gelombang 2 berakhir sampai tanggal 18 Mei 2022. Begitu kiranya Bu Lawibah, ada yang mau ditambahkan? Baik Bu Silvi, terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk diketahui juga bahwa Prodi PIAUD itu kan punya beragam kegiatan sesuai dengan yang namanya perguruan tinggi, punya Tridharma perguruan tinggi. Ya. Baik itu penelitian, pengabdian, maupun kerjasama dan juga pendidikan atau pengajaran. Ya. Nah, di kami ini sangat membuka kesempatan seluas-luasnya untuk teman-teman atau lembaga yang mau bekerja sama dengan kita.
Jadi misalkan dari kitanya sebagai narasumber atau sebagai pemateri atau sekedar konseling atau tanya-tanya terkait dengan pendidikan anak usia dini, terkait dengan lembaga ataupun juga terkait dengan akreditasi. Karena di sini tidak hanya satu sebagai asesornya, tapi ada beberapa gitu ya. Itu poin plus juga di prodi PIAUD Wonogiri. Kemudian kalau misalkan dari teman-teman lembaga ini mau kerjasama dengan kita, misalkan ini ya kegiatannya bisa bentuk outbound, bisa bentuk parenting, kemudian kita juga ada itu desain workshop parenting begitu? Iya betul workshop parenting, kemudian desain untuk ruangan kelasnya. Nah, mau didesain seperti apa? Bukan berarti kita mau ngerombak seperti agenda yang lain, bukan ya. Tapi konsepnya adalah memberikan nuansa baru di ruangan kelas yang sesuai dengan anak itu. Menyenangkan bagi anak-anak gitu ya. Iya betul sekali, betul. Nah, kita mengalir ya, Mbak Lili. Kan Mbak Lili sudah pernah mendapatkan berbagai banyak sekali juara dalam setiap perlombaan. Nah, ini bisa disampaikan atau share kepada teman-teman agar mahasiswa PIAUD bisa gitu meneladani atau mengikuti jejak Mbak Lili menang dalam berbagai lomba. Kira-kira tips-tipsnya apa saja? Ya betul. Jadi selain di tingkat nasional, di tingkat global juga bagus, kemudian di tingkat Bojonegoro ini ada tingkat nasional, ada tingkat kabupaten dan lain-lainnya. Ada pas waktu Hari Santri juga juara ya Mbak ya, juara 3 ya. Coba coba di share pengalamannya, tips-tipsnya gitu kira-kira. Ya kita karena kebetulan lomba-lombanya ini kan berkaitan dengan PAUD ya. Jadi karena sudah mendapatkan ilmu dari prodi PIAUD dan kita sudah praktekkan sendiri, jadi seperti ada lomba mencipta lagu, itu pengalamannya terinspirasi dari, kalau kemarin itu kan anak mandiri, itu terinspirasi dari karakter anak mana sih yang misalnya anak itu dibutuhkan, diinspirasi dari seperti itu. Jadi terus membaca buku cerita itu berarti kan sudah diberikan ilmunya sama Bu dosen dan Pak dosen di PIAUD Wonogiri dan kita praktekkan sendiri. Jadi lomba itu adalah bentuk kita dalam mengekspresikan sebuah karya. Jadi sehari-harinya sudah praktek seperti itu. Oke. Tapi ini kan ada beberapa juara terkait cipta lagu. Nah, ini kan bukan hal yang mudah ya Mbak Lili ya. Ya betul. Kita butuh latihan juga kan. Butuh latihan. Gimana ini? Butuh sharing juga ke teman yang memiliki kompetensi yang sama atau bisa menyanyi atau menulis lagu. Nah, ini bagaimana ini? Keren ini, lomba satu cipta lagu. Nah, itu Mbak Lili bekerja sama atau kolaborasi dengan siapa? Tentunya karena waktu itu dari kampus, karena lombanya itu kan memang kita membawa nama kampus, jadi kita diskusinya sama Bapak dan Ibu dosen. Jadi dari situ misalnya kita membuat ini, kita konfirmasi apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Difasilitasi juga, artinya Ibu dosen dan Bapak dosen di PIAUD itu juga memberikan support berupa sharing cerita. Iya kan, awalnya memang kan kurang percaya diri, jadi sharing gitu. Misalnya karena ada lomba itu punya lagu tapi belum percaya diri, dan kemudian Bapak Ibu dosen memberikan motivasi, memberikan arahan sehingga ternyata bisa bisa juara satu. Kira-kira lagunya bisa dinyanyikan atau tidak Mbak Lili? Satu baris saja atau gimana? Coba.
lagunya kan judulnya Aku Anak Mandiri. Aku Anak Jadi Mandiri. lagunya seperti ini, lagu PAUD yang mudah ringan sekali untuk didengarkan oleh anak-anak. Oke. So, refnya aja ya. Oke, bisa langsung refnya aja Mbak Lili. Aku mandi pagi sendiri, aku makan juga sendiri. Di sekolahku tak ditungguin lagi, memang aku anak mandiri. Tangan. Oke, bagus suaranya Mbak luar Lili. biasa. Oke. Nah, jadi begitu teman-teman yang ada di rumah atau teman-teman yang kiranya masih bingung untuk memilih jurusan apa, jangan ragu lagi, gabung di Prodi PIAUD Wonogiri. Oke, Bu Labibah, sebelumnya kan ada beberapa mahasiswa yang kuliah dan bekerja, ada yang kuliah saja. Nah, kira-kira Bu Labibah sejauh ini dari alumni-alumni sebelumnya ketika lulus itu waktu tunggunya mendapatkan pekerjaan itu lama atau sebentar atau yang pas kuliah sudah bekerja? Ya, terima kasih. Jadi kalau di Prodi PIAUD Wonogiri itu untuk lulusannya 100% bekerja. Nah, jadi keren, 100%? iya, jadi Semuanya bekerja, tidak ada Iya. yang menganggur. iya betul betul. Betul. Bahkan 100%. sudah bekerja pun masih banyak tawaran. Berarti full job ya. Jadi gini, beberapa ini permintaan untuk menjadi pendidik atau guru PAUD, guru RA, guru TK dan seterusnya itu terkadang belum bisa kita penuhi karena rata-rata itu teman-teman alumni sudah pada ngajar bahkan sebelum mereka itu diwisuda. Jadi itu kerennya di kita itu ya. Jadi Ya, keunggulannya banyak itu ya. Jadi tidak usah menunggu lulus Iya untuk betul mendapatkan betul. pekerjaan. Iya betul. Jadi ini pun itu ya sangat ditunggu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang di semester 8 ayo segera lulus gitu ya. Karena ada beberapa lembaga yang sudah siap untuk nerima teman-teman. Nah, untuk nerima mereka ngajar di lembaga tersebut kayak gitu. Kalau dulu Mbak Lili pas waktu kuliah sudah bekerja atau setelah lulus langsung ada Mbak ayo kerja di lembagaku? Sebelum lulus kali Ya, dia. Mbak Lili. Sebelum lulus itu sudah dapat tempat duluan dia. Jadi setelah lulus langsung Sebelum malahan, Oh, sebelum. Iya, Sebelum. Silakan Mbak. Jadi sebelum lulus gimana? Jadi sebelum lulus sudah mendapatkan tempat dan dimulai dari PPL aja itu sudah maksudnya sudah banyak gitu tawaran-tawaran. yang maksudnya yang ngechat apa gitu. Jadi bahkan sudah berada di tempat yang sekarang aja tuh ya masih banyak gitu. Alhamdulillah, berarti sangat-sangat berpeluang besar. Ya, berpeluang dibutuhkan besar dan di peluangnya PAUD. sangat banyak sekali. Oke, Bu Labibah. Jadi terkait keberlanjutan alumni tadi, apakah alumni dari PIAUD itu hanya mengajar atau ada kegiatan lain yang artinya itu masih menunjang dirinya untuk menjadi guru PIAUD yang profesional gitu? Ya, terima kasih Bu Sivi. Jadi teman-teman alumni, jadi meskipun alumni mereka memahami bahwa long life education, pendidikan itu terus berlanjut, tidak hanya cukup S1 saja enggak. Jadi begitu selesai S1 mereka tetap melanjutkan misalkan ya kegiatannya workshop, kegiatan parenting ataupun kegiatan Seminar. lain ya, seminar seperti itu mereka tetap ikut. Jadi untuk pengembangan dirinya. Dan teman-teman dari alumni kemarin kan ada yang kesini terus cerita-cerita juga bahwa sekarang loh Bu, saya enggak cuma jadi
peserta. Nah, kadang saya itu juga diundang sebagai pemateri untuk kegiatan parenting. Keren. Iya, betul Iya. betul. Jadi tetapi bukan berarti karena mereka sudah S1 di PIAUD kemudian sudah diem aja gitu, enggak. Tetap aja pengembangan ilmunya. Ya belajar lagi seperti itu. Kemudian dari situ teman-teman ini sharing juga ke adik tingkat juga. Jadi kalau mahasiswa yang sudah lulus atau alumni dari Prodi PIAUD itu punya kumpulan namanya, punya ikatan alumni namanya Home Pimpa. Nah, Home Pimpa ini mulai berdiri di tahun 2018, angkatan alumni pertama kita. Kemudian kegiatannya beragam. Misalkan adakan workshop ataupun mengadakan seminar, kemudian kemarin itu mengadakan ini berbagi ilmu sama adik tingkatnya. Misalkan kemarin itu ada workshop untuk SPSS. Nah, bagaimana penggunaan SPSS untuk semester akhir untuk penelitian kuantitatif mereka. Nah, itu ada tambahan tidak hanya secara teori tapi ada tambahan praktik juga dari teman-teman alumni Prodi PIAUD Unugiri. Oke, jadi ada banyak Kegiatan ya betul yang dilakukan oleh alumni, salah satunya di ikatan alumni Home Pimpa. Nah, itu menarik sekali. Iya, betul. Jadi Mbak Lili juga tergabung dalam organisasi itu, Home Pimpa itu, Mbak? Karena saya kan baru lulus kemarin ya, jadi ya masih baru ikut-ikutan, baru ikut gitu. Baru ikut sekali. Baru alumninya baru ya, baru Desember kemarin. baru Desember. Masih fresh. Iya, betul. Nah, kegiatan di Home Pimpa itu kira-kira ada jadwal rutin atau bagaimana, Bu Labiba? Oke, kalau dari teman-teman alumni, kalau mingguannya belum ya. Kita yang pasti itu adalah kegiatan tahunan. Jadi sekalian halal bihalal hari raya itu. Jadi sekalian kita ngumpul, sekalian kita diskusi dan sebagainya. Termasuk kita ada rencana, ada kegiatan ya sama untuk tiap tahunnya adalah mengikut sertakan teman-teman alumni ini di kegiatan perkuliahan. Nah, jadi menambah istilahnya nambah pengetahuannya untuk teman-teman mahasiswa, tidak hanya secara teorinya tapi praktik-praktik di lapangannya itu seperti apa lah. Itu diceritakan langsung sama kakak-kakak alumninya. Nah, kayak gitu. Jadi pengalamannya makin luas saja kayak gitu. Jadi untuk menambah atau meningkatkan kompetensi lulusan atau alumni itu, mereka juga Unugiri PIAUD maksudnya juga memfasilitasi Ya, betul. kegiatan-kegiatan yang masih bisa dilakukan oleh alumni dan juga mahasiswa yang belum lulus tentunya. Ya. Jadi tidak terputus. Jadi begitu sudah alumni udah lepas gitu enggak. Tapi tetap kita gandeng, tetap kita rangkul untuk Masih teman-teman alumni menjalin silaturahim ya, sampai betul. Selamanya. Ya, jadi untuk mendukung prodi, jadi mendukungnya itu tidak hanya sekarang saja, tapi bahkan sampai kita itu misalkan ada reakreditasi atau kegiatan yang lain, itu tetap alumni itu tetap kita gandeng, tetap kita rangkul untuk bareng-bareng mengembangkan prodi. Kemarin juga ada kegiatannya misalkan pengembangan visi misi dari prodi atau kurikulum dari prodi lah, itu melibatkan juga alumni. Kira-kira materi apa yang perlu ditambahkan atau materi apa yang perlu kita kembangkan, misalkan kegiatannya kayak outbound gitu ya, outboundnya tapi tingkatnya bukan outbound yang high risk atau yang kesulitannya terlalu tinggi enggak, tapi yang low risk ya, yang rendah risiko kayak gitu, itu rendah risiko dan bisa dijangkau atau mudah dilakukan. Ya, betul. Jadi semua pendidik itu pasti bisa untuk melaksanakan kegiatan, dan perlu diketahui bahwa untuk setiap kegiatan itu kan tidak serta-merta hari ini kita mau outbound kemudian keluar dari lembaga ke lapangan dan sebagainya, tidak langsung seperti itu, tapi butuh yang namanya perencanaan. Ada perencanaan berarti 80%-nya maka kegiatan itu akan mencapai yang namanya keberhasilan, seperti itu.
spesial sekali ya. Jadi di PIAUD Wonogiri itu banyak sekali kegiatan-kegiatan, alumninya juga diwadahi, artinya diberikan ruang untuk tetap bisa menjalin silaturahim dengan para Bapak Ibu dosen. Bu Lawiba, kira-kira beberapa UKM yang ada di Wonogiri itu yang bisa diikuti oleh mahasiswa PIAUD itu kegiatan apa saja, UKM apa saja, yang mana itu bisa lebih meningkatkan prestasinya di bidang non akademik ya tentunya. Ya, betul. Oke. Jadi kalau di Wonogiri secara umumnya itu ada 21 UKM kan. Nah, teman-teman mahasiswa prodi PIAUD itu punya kebebasan memilih tidak hanya satu UKM saja, tapi bisa ambil beberapa UKM yang sesuai sama keinginan mereka, sama passionnya mereka kayak gitu. Dengan minatnya juga. Iya, betul. Oke, kalau di Wonogiri itu kan ada 21 UKM yang jadi pilihannya mahasiswa. Dari prodi biasanya ini memberikan kayak masukan gitu ya ke teman-teman mahasiswa, tapi tetap mereka diberikan kebebasan mau ambil UKM yang mana. Biasanya yang klik sama di prodi itu seperti UKM tari, kemudian UKM musik, kemudian secara umum ada UKM public speaking, terus ada UKM pramuka, dan ada juga UKM padus atau paduan suara. Terus untuk meningkatkan ini secara kemampuan membaca Al-Qur'annya atau hafalannya bisa ikut di JIKIH. Terus ada juga teater. Tapi kalau mengingat yang UKM pramuka ini sebenarnya banyak potensinya. Jadi kalau untuk anak usia dini masih jarang ya, masih jarang Kak untuk diberikan keterampilan ya betul pramuka gitu. Iya, kepramukaan itu yang dirasa masih minimal atau masih minim gitu ya. Jadi penting salah satunya yaitu UKM pramuka. Jadi kalau teman-teman sudah ikut di pramuka, kemudian ikut pelatihannya, terus bisa diterapkan di lembaganya masing-masing. Mulai dari usia dini anak-anak dikenalkan dengan kepramukaan. Bisa juga ikut di UKM ini ya, UKM bela diri. Nah, dari kecil itu sudah diajarkan bela diri. Biar percaya diri. Ya, betul. Apalagi motoriknya juga bagus. Ya, betul. Oke, dari UKM yang sudah disampaikan oleh Bu Lawiba, kira-kira sejauh ini mahasiswa PIAUD sudah pernah meraih juara apa di perlombaan yang ada di UKM tadi? Ya, betul. Ada ini UKM, untuk UKM tari teman-teman PIAUD itu sudah ikut di perlombaan tingkat nasional. Kita dapat juara 3 tahun kemarin itu ya. Ya betul ya. Juara 3 tingkat nasional PIAUD Indonesia kayak gitu. Itu kreativitas mahasiswa. Terus kalau dari prodi PIAUD sendiri itu nyabet atau dapat juara umumnya. Nah, dapat juara umum tingkat nasional untuk kreativitas mahasiswa juga. Oke, keren sekali, juara-juara atau meraih juara di UKM yang ada di Wonogiri. Bu Lawiba dan Mbak Lili, kira-kira fasilitas apa yang Mbak Lili dapatkan atau Bu Lawiba sebagai dosen yang diberikan kepada mahasiswa selama perkuliahan? Bu Lawiba dulu mau menjawab apa saja fasilitas yang diberikan? Kalau di prodi PIAUD Wonogiri kita dapat fasilitas ruang wifi, kemudian LCD proyektornya, terus ada ruang ber-AC. Jadi untuk perkuliahannya bisa lebih nyaman lagi. Terus ada tempat parkirnya luas kalau di Wonogiri itu. Mau di depan ada, di tengah masuk isinya ada, belakang juga masih luas gitu ya. Itu dari parkirnya. Terus ada juga perpustakaan. Nah, perpustakaannya ada di lantai 2 di gedung D, itu ada perpustakaan secara umum. Terus ada tambahan lagi, Mbak Lili, silakan. Ada lab komputer,
terus lab micro teaching, Ya, betul Ya. betul. terus kita juga ada juga lab media, dan juga kantin. Jadi biar gak sepaneng pas waktu belajar sambil nyemil-nyemil jajan di kantin juga ada. Ya, betul. Terus ini kan kita ini masanya masa PMB ya, penerimaan mahasiswa baru. Nah, selama penerimaan mahasiswa baru kita sosialisasi itu lewat medsos, baik itu IG, FB maupun juga melalui ini webnya Prodi Piaut khususnya. Di fakultas juga ada, di tingkat kampus itu juga ada. Terus kita juga langsung ke lembaga-lembaga maupun ke gugus. Misalkan kalau teman-teman dari Himpaudi atau dari IGTKI atau dari IGRA mau meminta waktu kami untuk sosialisasi, kami sangat welcome banget ya. Jadi teman-teman nanti bisa dapat ini terkait dengan flyernya kita ada yang soft file, ada juga yang hard file seperti ini. Mau itu teman-teman ini ya secara kelas reguler maupun kelas karyawan. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau melihat lebih jauh lagi terkait Piaut Unugiri atau kampus Unugiri, bisa melalui web atau datang langsung ke kampus untuk diberikan flyer. Ya, betul sekali. Oke, sekian atau demikian tadi bincang-bincang sore kita sambil menunggu berbuka puasa tentang menantu idaman adalah sarjana Piau. Jadi tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bu Labibah dan Mbak Lili selaku alumni di sini. Jadi kuliah di Piaut itu waktunya fleksibel, peluang kerjanya sangat mudah dan besar sekali. Fasilitas yang didapatkan juga banyak. Lalu beasiswa juga banyak sekali, sehingga apalagi tidak ada kekurangan, semuanya sudah sempurna, istimewa sekali di Piaut ini. Jadi jangan lupa untuk memanfaatkan kesempatan gabung di Prodi Piaut Unugiri tahun 2022-2023. Sekian, terima kasih Bu Labibah, terima kasih Mbak Lili untuk kesempatannya dan sharingnya. Oke, terima kasih Bu Terima Silvi kasih, untuk Bu waktunya Silvi. juga. Sekian dari kami, mohon maaf apabila kurang jelas. Silahkan datang ke kampus ya teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.